Selamat datang kembali di channel ini. Maaf sebelumnya karena telah membuat kalian semua kecewa, sehingga membuat video selain pembahasan Chiron kalian abaikan. Jadi kami memutuskan untuk segera membuat video yang kalian tunggu sejak lama. Semoga kalian bisa tidur nyenyak dan tersenyum kembali. Dan ini adalah video yang sengaja Mimin rangkum sehingga season pertama dari manhwa Infinity Mage berakhir di video ini. Cerita dibuka di suasana dalam bangunan Istas. Chiron menggunakan metode yang disebut dengan mental rebound untuk meningkatkan photon outputnya dengan cepat. Ini adalah metode ekstrim yang menambah magic output secara instan. Setelah kekuatan mental seseorang berada pada ambang batas, butuh waktu 20 menit agar dia bisa pulih total. Dengan kata lain, metode ini sangat berbahaya bagi nyawa Chiron sendiri. Meskipun sudah bekerja keras, Chiron hanya dapat menggunakan output photon selama 5 menit. Tidak ada pilihan lain. Dia perlu mencapai 10 menit untuk dapat mengirim sejumlah data yang dibutuhkan dengan cara terus-menerus menghancurkan mentalnya sendiri. Kemudian saat dirinya mencoba fokus, Nate datang sehingga membuat Chiron kaget. Nate mengungkapkan jika tujuan mereka begitu tinggi. Karena kegiatan ini sudah melampaui level dari kelas 5, Nate mengatakan jika Chiron tidak bisa melakukannya, maka grup riset mereka akan berakhir. Chiron kemudian meyakinkannya kalau dia akan berusaha bagaimanapun caranya. Nate kemudian mengajak Chiron untuk melihat mesin yang dia rancang sekalian mengujinya. Ternyata Chiron bukanlah satu-satunya orang yang bekerja keras. Eruki juga telah bekerja tanpa henti dan bahkan tanpa tidur. Mereka semua telah bekerja sangat keras untuk memenuhi tenggang waktu presentasi. Selama beberapa saat mereka sudah berada di ruang mesin yang Nate maksud, Chiron diminta memegang sebuah bola yang tertancap leg kabel yang ayah Eruki kirimkan, kemudian mengirim bola tersebut dengan photon outputnya. Saat bola tersebut sudah terisi sepenuhnya, energi photon secara otomatis mengalir menuju mesin tersebut sehingga membentuk bayangan manusia. Pada malam harinya, seseorang sedang berjalan mendekati bangunan Istas. Dan orang tersebut merupakan Nate dengan jubah tembus pandangnya. Dia membuka pintu dan berkata, "Chiron, presentasinya akan dimulai. Apa kau siap?" Karena tidak ada jawaban, Nate mencoba memanggil-manggil namanya. Tiba-tiba seseorang melemparkan sesuatu ke arahnya. Dengan melihat sesuatu di tangannya, Chiron memberitahu Nate bahwa perjuangannya membuahkan hasil. Akhirnya Chiron mencapai tujuannya. Dia mampu mempertahankan output photon selama 10 menit. Sembari mengacungkan jempol, Chiron berkata, "Ayo kita mulai." Hari presentasi dimulai. Banyak penonton berkumpul untuk melihat presentasi mereka. Di antara mereka adalah Mark dan Maria yang sekarang kembali dari skorsing mereka. Selama skorsing mereka mendapat pendidikan langsung oleh Profesor Ted. Keduanya menjadi lebih dekat sejak mereka masuk. Sementara itu Cheryl telah maju ke kelas lanjutan menyusul Ami. Saat ini dia dan Ami sama-sama datang untuk menonton presentasi. Ami di sini mengeluh untuk melihat presentasi Chiron. Dia malu bahwa status hubungannya sudah menyebar ke publik dan terkenal. Meskipun dia benar-benar menentangnya, dia tidak akan datang karena malu. Tetapi nyatanya masih di sini untuk melihat presentasi Chiron. Kemudian sesuatu mengejutkan mereka. Senior-senior kelas 1 juga ada di sini untuk melihat presentasi. Ami memperhatikan bahwa mereka semua berasal dari kelompok penelitian SEDI Research yang disebut Ruang Emas. Karena kelompok penelitian SEDI tertarik untuk mengambil Istas. Ini mungkin mengapa mereka ada di sini. Kepala sekolah juga ada di sini untuk melihat presentasi. Dia amat penasaran soal apa yang mereka persiapkan untuk presentasi. Dalam keterkejutannya, Ami merasa sangat aneh dengan presentasi ini saat dia melihat sekeliling. Akhirnya presentasi grup riset Sains Spirit Supranatural yang ambisius ini telah dimulai. Nate bertindak sebagai MC untuk presentasi menggunakan latar belakang holografik. Dia bercerita tentang sebuah kisah peristiwa yang terjadi sebelum berdirinya akademi 250 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah desa pertanian kecil. Selama era ini adalah perang penaklukan. Orang-orang melarikan diri dari perang. Dan akhirnya entitas non-manusia mulai muncul saat malam. Dia menceritakan kisahnya sembari memadamkan lampu. Dan suara mengerikan dimainkan melalui auditorium. Eruki muncul di panggung memainkan peran sebagai manusia yang dirasuki oleh roh jahat. Dengan rasa takut, Garner tertawa untuk penampilannya. Ami mempertanyakan apakah ini presentasi penelitian atau drama. Nate bergabung dalam acting dan memainkan peran sebagai seorang pria yang mencari kekasihnya yang hilang. Sementara orang yang memerankan wanita yang hilang adalah Chiron sendiri.
Melihat penampilannya di atas panggung langsung membuat semua orang menjadi gila. Tentu saja, ini termasuk Ami. Dia begitu asyik dengan pacarnya sehingga dia menggunakan mata merahnya untuk merekam setiap momen sialan itu. Tanpa kehilangan irama, Nate dan Siron mulai mendekat untuk berciuman saat mereka memainkan peran sebagai kekasih yang bersatu kembali. Tindakan ini tentunya menarik perhatian semua orang dengan intensitas yang luar biasa. Ami berubah dari feeling yang tidak terkendali menjadi gugup. Tiba-tiba mereka benar-benar berciuman dalam drama. Bagaimanapun juga, mata merahnya masih menyala. Yang itu berarti dia tidak bisa jika tidak memperhatikan Siron dengan penuh minat meskipun murah hati. Tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam. Eruki mengubah genre menjadi horor dengan menggigit Nate sebagai zombie sehingga mengejutkan semua penonton. Sementara itu tampaknya Mark mungkin telah mengembangkan beberapa kasih sayang untuk Maria saat dia tersipu malu akibat seberapa dekat dia dengannya. Menurut Nate, cerita yang baru saja mereka ceritakan berasal dari buku harian yang ditemukan saat meneliti sejarah akademi. Roh-roh itu berubah menjadi jahat setelah merasuki orang jahat. Roh-roh jahat ini kemudian mencari manusia untuk dirasuki. Tengah malam adalah saat roh-roh jahat akan keluar. Dia menjelaskan bahwa roh hanya muncul pada orang-orang yang ingin melihatnya. Presentasi ini menanamkan rasa ingin tahu tentang roh-roh jahat di antara penonton dan menyesuaikannya dengan frekuensi jiwa. Ketika bel berdentang pada tengah malam, mereka akan melihat roh-roh jahat berkeliaran di sekitarnya guna mencari manusia untuk dikendalikan. Mereka pun mengakhiri presentasi dengan aneh dan membuat penonton kesal. Presentasi itu sendiri tidak membuktikan apapun dan juga tidak menunjukkan sesuatu yang bernilai nyata. Itu adalah pertunjukan yang sangat konyol. Para siswa kemudian pergi dengan rasa kekecewaan yang besar. Kepala sekolah mengharapkan sesuatu yang lebih untuk datang, tetapi dirinya yakin bahwa ada niat di balik presentasi mereka. Semua penonton sadar akan gagasan roh meskipun presentasi tersebut tidak memberikan bukti atau hasil apapun. Ledakan amarah mereka memungkinkan membantu mereka mengingatnya juga karena emosi negatif cenderung melekat. Sehari sebelum presentasi, Nate memasang ratusan proyektor hologram di sekitar akademi. Kelompok itu menunggu tengah malam. Rencananya adalah memproyeksikan hologram roh tepat tengah malam. Untuk efek penuh, Siron mengaktifkan keluaran foton tetapi pengukur pada mesin tidak bertambah. Sedikit yang mereka tahu, mereka memiliki kebocoran di suatu tempat di sepanjang kabel. Melihat kenyataan ini, Nate mulai menangis karena kegagalan mereka. Dia meminta maaf karena membuat peralatan yang salah dan berjanji untuk bertanggung jawab karena telah merusak reputasi mereka berdua. Namun Siron tidak menyerah. Dia menolak untuk membiarkan semua usaha mereka sia-sia. Eruki menyadari bahwa Siron akan menggunakan fungsi abadi dan memberitahu Nate untuk segera menghentikannya. Saat keduanya berusaha menghentikannya, Siron meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan takut lagi. Siron tersedot ke dalam infinity. Dia fokus pada kenangan dan hubungan yang sudah dilalui. Yang menarik, dia mengaktifkan bentuk pertahanan Spirit Zone yang mencegahnya dari kehilangan dan pikiran hancur. Nate pergi untuk memeriksa pengukur dan menemukan bahwa keluaran foton telah berhasil. Eruki segera membalikkan saklar, mengirim semua data ke proyektor. Di asrama gadis-gadis itu, roh hologram mulai muncul. Maria mengingat cerita saat presentasi tetapi menolak gagasan tentang roh. Sampai dia melihat keluar jendela, seorang wanita zombie menatapnya. Sementara Ami melempar vas bunga ke roh tersebut di kamarnya. Roh itu tersenyum padanya sebagai balasan dan benar-benar membuatnya ketakutan. Saat di luar, Cheryl juga melaporkan adanya roh. Keduanya menyadari bahwa ada lebih dari satu roh di akademi ini. Saat mereka berbalik, gerombolan roh mengejar gadis-gadis keluar dari kamar mereka. Seluruh sekolah telah dilemparkan ke dalam kekacauan oleh roh yang diproyeksikan di seluruh akademi. Roh-roh tersebut kemudian mengejar siswa menggunakan algoritma Eruki. Sebagian besar siswa dikejar keluar dan berkumpul di area halaman tengah. Semua roh menghilang saat mereka semakin dekat. Kelompok penelitian roh supranatural muncul di atap untuk mengakhiri presentasi mereka yang sebenarnya. Sienna sangat kesal. Dia datang sambil memegang salah satu proyektor. Kepala sekolah juga datang akibat kekacauan ini. Ternyata presentasi belum berakhir. Nate kemudian mengajukan pertanyaan kepada semua siswa. Sekarang, apakah mereka percaya pada hal-hal supranatural? Siswa menjadi sangat marah karena mereka merasa ditipu oleh tipuan yang dangkal. Tetapi saat menyadari kerumitan tipuan itu, meskipun menggunakan sihir hologram, semua roh bergerak dengan cara yang unik. Penonton tidak dapat menjelaskan hal ini. Kepala sekolah bertanya-tanya apakah Sienna dapat menjelaskan penggunaan trik seperti ini. Tetapi dia juga bingung.
Seorang penyihir sangat menghargai kecerdasan. Mereka secara naluriah tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu dan kekaguman mereka. Mereka merasa kesal karena sudah ditipu trik ini, tetapi tidak dapat mengetahui trik tersebut. Hal ini jelas akan mengganggu mereka tanpa henti. Saat memikirkan betapa rumitnya trik ini, akhirnya Sienna memutuskan untuk menyetujui kelompok riset mereka. Kepala sekolah memiliki keyakinan yang berbeda bahwa trik ini bukanlah tujuan utama mereka. Seseorang kemudian berteriak bahwa roh-roh itu masih palsu, jadi apa hubungannya dengan studi supranatural? Karena tidak ada bukti roh nyata, para siswa berpendapat bahwa ini semua masih hanya pertunjukan. Mendengarnya, Ned mengajukan pertanyaan lain. Jika demikian, mengapa mereka semua ada di luar? Jika tidak ada yang namanya roh dan hantu, tidak ada alasan juga bagi mereka untuk lari ketakutan. Emosi yang beredar di seluruh akademi malam ini adalah esensi dari grup riset sains spirit supranatural. Mereka yang tidak percaya pada hantu sudah merasakan takut ketika mereka melihatnya. Meskipun itu palsu, itu adalah benih keraguan yang ada dalam diri setiap orang. Dan tujuan dari grup riset mereka adalah untuk meneliti keraguan itu. Itu benar. Ada kalanya informasi terkini yang diketahui kebenarannya sekarang diragukan atau tidak diketahui di masa lalu. Karena tujuan penelitian mereka adalah untuk mengeksplorasi keraguan yang ditunjukkan semua orang malam ini, sehingga memverifikasi bahwa grup riset mereka amat bernilai. Dengan ini presentasi mereka berakhir. Para siswa terkesan dengan logika mereka dan mengakui trik keren ini. Kepala sekolah menyimpulkan semua ini. Seseorang mengeksplorasi keraguan dan kemudian menunjukkan kepada semua orang. Dia percaya bahwa presentasi ini cukup bermakna. Ted setuju tanpa ragu-ragu. Sienna dengan enggan juga menyetujui bahwa grup riset mereka resmi disetujui oleh fakultas. Tetapi Sienna menghukum mereka karena lelucon yang mereka buat. Mereka masing-masing mendapatkan skorsing 3 hari. Saking terlalu senang, mereka tak peduli tentang hal itu. Semua orang tampaknya senang untuk kelompok mereka. Lagi-lagi Mark dibuat takjub oleh pertunjukan Chiron sehingga mengejutkan Maria. Sherry juga cukup senang untuk mereka dan berpikir mereka cukup keren karena telah mengejutkan semua orang. Terlebih Amy, dia memiliki reaksi yang paling penting di sini. Dia tersenyum manis untuk Chiron saat dirinya disibukkan untuk belajar mati-matian supaya lulus dan menganggap bahwa menggunakan waktu di luar belajar tidak ada gunanya. Tetapi ketika dia melihat betapa bahagianya Chiron, dia sedikit cemburu dan mungkin dia juga ingin menghabiskan waktu bersamanya seperti itu. Sementara kelompok penelitian Sadie ketakutan dan mencoba melupakan ambisinya atas bangunan Istas. Mereka berpura-pura menjadi keren di belakang layar. Sienna yang melihat ini dibuat jengkel dengan kebodohan mereka dan berharap mereka semua tumbuh menjadi dewasa saja. Kepala sekolah kagum dengan prestasi Chiron. Alpes percaya bahwa Chiron mungkin bisa mencapai impian Alpes suatu hari nanti. Pada akhirnya, Chiron menggunakan fungsi abadi dan menahannya dengan bentuk pertahanan Spirit Zone. Seluruh presentasi akan menjadi gagal jika bukan karena ini. Eruki dan Ned memujinya karena menyelamatkan kelompok itu. Chiron malu dengan pujian itu dan mengingatkan mereka bahwa mereka juga jenius. Eruki yang telah menghitung pola gerakan semua orang yang ada di sekolah. Sementara Ned membuat ratusan proyektor kompleks untuk misi ini. Mereka semua dilanda rasa malu yang saling meyakinkan. Ketiganya berjanji untuk lulus bersama-sama dan tumbuh menjadi penyihir terbaik. Sejak ketiganya diskors, Ned dan Eruki mencoba membangunkan Chiron untuk pergi jalan-jalan, tetapi tidak dapat membangunkannya. Mimpi buruk Chiron telah berevolusi, sesuatu yang ada di balik Infinity. Cahaya besar yang terus bersinar lagi-lagi menunggunya. Biasanya dia terbangun pada titik ini. Chiron bertanya-tanya kejadian apa yang membuat mimpinya berubah. Saat terjaga, Ned dan Eruki telah pergi ke kasino. Dengan waktu 3 hari ini, Chiron mempertimbangkan untuk mengunjungi keluarganya. Tetapi menyadari dia harus merahasiakan hukuman ini dari orang tuanya, dia memiliki tujuan lain dalam pikirannya dan bersiap untuk pergi. Saat dia meninggalkan cermin, bayangan cahaya tampak bergerak sendiri. Ini tampaknya menjadi salah satu perubahan yang terjadi setelah evolusi mimpi buruknya. Chiron memutuskan untuk kembali ke toko buku yang dia kunjungi 5 tahun yang lalu. Setelah belajar terus-menerus selama beberapa tahun terakhir, dia ingin akhirnya membaca buku untuk kesenangannya sendiri. Tidak seperti kejadian di masa lalu, kali ini penjual menyebutnya karena mungkin dia tidak mengingatnya sama sekali. Setelah membeli novel pertamanya, Chiron sangat bersemangat untuk segera membacanya. Tiba-tiba seorang gadis berambut merah muda memanggil namanya sembari memeluk erat lengannya. Chiron awalnya tidak mengenalinya, tetapi segera menyadari bahwa dia adalah teman masa kecilnya sewaktu di desa. Gadis berambut merah muda itu adalah Lumina.
Kemudian anak laki-laki dalam kelompok itu mengelilingi Chiron dan bertanya-tanya mengapa dia berpakaian seperti bangsawan. Pemimpin kelompok mereka bernama Altor. Dia bertanya-tanya soal kesibukan Chiron saat ini. Mereka sempat bertanya pada orang tuanya namun tak dapat jawaban. Chiron memutuskan untuk mengatakan kebenaran karena pada akhirnya mereka pasti akan mengetahuinya juga. Dia mengungkapkan bahwa dia sedang bersekolah di Akademi Magic. Altor kemudian terdiam mendengarnya. Altor adalah seorang pemimpin anak-anak desa, memiliki kepribadian yang baik dengan fisik yang bagus. Namun kelemahan pria itu adalah kesombongannya. Di masa lalu Altor akan marah ketika Chiron ketahuan membaca. Dia akan menggertak Chiron sedikit untuk menegaskan otoritas bagi desa adalah aturan untuk mengikuti seorang pemimpin. Chiron tidak membantah Altor, dan Altor juga akan meredakan amarahnya. Sesuatu yang penting di desa adalah untuk mengikuti pemimpinnya, karena mereka melindungi semua orang dan memastikan kelangsungan hidup di desa aman. Namun ketika Luna melihat keempatnya mengganggu Chiron, dia akan memukulinya habis-habisan. Saat ini, teman-teman masa kecilnya semua terkejut dan terkesan bahwa Chiron sudah pandai menggunakan sihir. Kemudian salah satu dari mereka meminta demonstrasi, tetapi siswa tidak diizinkan menggunakan sihir di luar akademi. Altor memperhatikan buku di tangan Chiron dan meraihnya untuk memeriksanya. Chiron enggan menyerahkannya dengan mudah karena itu hanyalah novel biasa dan bukan buku pelajaran sekolah. Saat buku itu terlepas, Chiron secara refleks terjatuh demi menangkap buku tersebut. Dia tampaknya telah terkena efek dari The Immortal Function. Kemudian Lumina menuduh Altor penyebab semua ini dan menindas Chiron lagi. Tetapi Chiron mengatakan kepadanya kalau dia sering pingsan sesekali. Mendengarnya malah membuat Lumina lebih khawatir. Perhatiannya terhadap Chiron tampaknya sangat mengganggu Altor. Namun pada akhirnya Altor dan Lumina mengundang Chiron ke pesta toko Lumina. Mereka semua naik kereta dan Altor mengangkat Chiron ke dalamnya. Chiron berpikir kalau Altor telah tumbuh menjadi lebih kuat secara fisik. Mengingat jalan yang diambil Altor saat ini, dia kemungkinan akan menjadi kepala desa berikutnya. Setelah sampai, Ibu Lumina menyambut Chiron dengan hangat dan mengklaim bahwa Lumina pasti senang melihatnya karena Chiron telah menjadi sangat tampan. Gadis itu pun tersipu malu. Dia mungkin terpikat pada Chiron. Saat kelompok itu mengadakan pesta makan malam, salah satu dari mereka bertanya tentang Akademi Sihir. Sayangnya, mengatakan segala macam hal tentang akademi akan membuat Altor tersinggung. Mereka akhirnya bertanya apakah Chiron berkencan dengan seorang bangsawan, tetapi dia menyangkalnya. Terlihat jelas di mata Altor kalau hal ini membuat Lumina cukup lega. Altor mempertanyakan Chiron tentang masa depannya. Chiron harus bertanggung jawab atas keluarganya. Pada akhirnya dia juga harus menikah. Bisakah Chiron mencapai hal-hal ini setelah lulus nanti? Tentu saja hal ini disadari Chiron. Dia juga berkencan dengan Ami, yang sebenarnya dapat menjadi romansa sejati sehingga pernikahan cukup mungkin dilakukan. Tetapi Chiron saat ini belum mempertimbangkan hal ini sejak dia masuk akademi. Dia begitu fokus pada studinya dan ingin menjadi penyihir terlebih dahulu. Terlebih dia juga khawatir karena ada kemungkinan akan gagal lulus. Altor memaksakan nilai-nilainya sendiri pada Chiron tanpa mempertimbangkan fakta. Altor menyadari kalau dia sudah menyuramkan suasana hatinya dan mencoba mengubah topik dengan menenangkan Chiron untuk adu panco. Chiron cukup kuat ketika dia masih muda. Dia mampu mengalahkan Altor saat itu. Dan hari ini, demi martabat Altor, dia menerima tantangannya dan yang kalah akan membayar makan malam hari ini. Chiron tidak berencana untuk menang karena dia ingin menjaga martabat Altor. Tetapi sebenarnya Chiron tak perlu melakukannya sebab sekarang Altor lebih kuat secara fisik. Jadi dia menang dengan mudah. Chiron benar-benar terbalik ke tanah. Lumina marah pada Altor sehingga membuatnya merasa bersalah. Dia menawarkan untuk membayar makan malam, tetapi Chiron mengeluarkan uang untuk membayar karena dia kalah telak. Chiron terpeleset dan menjatuhkan koin emasnya ke lantai. Semua orang terkejut karena dia membawa begitu banyak uang. Altor semakin malu dengan ini. Dia amat sensitif dengan Chiron. Dia marah soal keributan yang terjadi akibat sudah melihat koin emas Chiron. Menjadi penyihir adalah jalan yang tidak dapat diharapkan oleh keempatnya. Chiron juga memiliki kasih sayang Lumina meskipun tidak menyadarinya. Selain itu, dia tidak kekurangan finansial berkat sponsor dari keluarga Ogen. Kebanggaan Altor tampaknya telah terpukul keras. Dia pulih dengan menghentikan semua orang agar tidak terlalu bersemangat tentang uang. Teman-teman masa kecil itu kemudian membuat upaya putus asa untuk mengubah topik pembicaraan dengan mengemukakan situasi terkini di gunung. Chiron juga ikut campur dalam perubahan topik ini. Akhir-akhir ini, banyak satwa liar telah menghilang dan para pemburu mengalami kesulitan. Hal ini mendorong Altor untuk menyarankan ide liar untuk mencoba menangkap bis apapun yang bersembunyi di pegunungan. Teori ini adalah bahwa predator misterius itu adalah Kobe
sihir yang menurut Altor merupakan target yang mudah. Anak laki-laki itu memburu beruang merah sebelumnya yang merupakan target yang lebih kuat daripada beruang sapi. Chiron diundang untuk bergabung dengan teman-teman masa kecilnya dalam perburuan ini dan bermalam di rumah Lumina. Keesokan paginya, mereka semua bertemu dan menuju pegunungan. Sementara kelompok ini berjalan seperti pendakian santai. Di perbukitan, Chiron menggunakan Spirit Zone untuk mencari target mereka. Tiba-tiba sinestesia miliknya tertuju pada sesuatu. Mereka semua tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada Kobir yang sedang bersembunyi di pegunungan ini. Tumpukan mayat yang tidak dimakan berserakan di seluruh area. Chiron dengan bijak menyarankan kelompok itu untuk membatalkan perburuan dan meninggalkan pegunungan secepatnya. Namun ini akhirnya mematahkan ego dan harga diri Altor yang rapuh. Dia terlalu khawatir bahwa Chiron tidak mengakui dia sebagai pemimpin mereka. Tetapi pemimpin yang baik adalah seseorang yang mendengarkan nasihat kelompoknya. Tidak ada waktu untuk membahas rasa rendah diri Altor. Meskipun makhluk yang mereka cari sudah menguntit mereka sedari tadi. Apa yang mereka hadapi bukanlah hewan normal, tetapi monster cerdas yang dikenal sebagai Wolf. Monster serigala ini dengan mudah menghindari panah dan menunjukkan kekuatan alaminya dengan menghancurkan pohon-pohon di dekatnya. Altor menyadari bahayanya sekarang dan memerintahkan semua orang untuk lari. Tetapi Chiron tetap di belakang sebagai umpan demi menyelamatkan mereka. Dia kemudian menggunakan teleportasi untuk menghindari serangan Wolf yang membuat monster itu memutuskan bahwa Chiron tidak layak untuk dilawan. Menyadari Chiron bertaruh nyawa demi mereka, langkah Altor terhenti dan dia menangis. Altor ingin kembali untuk Chiron, tetapi Wolf sudah berada tepat di belakangnya dengan sebuah cakar terlentang tajam. Menyadari bahaya di dekatnya, Altor berpikir kalau Chiron sudah mati. Dia menyesal karena tidak menurutinya untuk turun gunung. Saat dirinya pasrah karena hampir mati, Chiron segera menggunakan Poton untuk mengaburkan pandangan makhluk itu. Semua temannya berbalik dan mengatakan kalau yang barusan itu bukankah sihir. Sembari terengah-engah, Chiron berteriak, "Lari! Cepat lari!" Setelah monster tersebut pulih dari matanya, dia segera melompat ke arah mereka. Tetapi Altor terpaku. Dengan rasa takut yang luar biasa, dia tak mampu melangkahkan kakinya. Pada saat Wolf mengubah target ke arah Lumina, Chiron menempel pada monster itu sebelum bisa mencapai Lumina. Das! Chiron segera menggunakan teleportasi, menjauhkan Wolf dari teman-temannya. Namun Chiron menemui jalan buntu. Awalnya dia ingin menjatuhkan makhluk ini setelah menggunakan Poton, tetapi nantinya dia akan ditusuk oleh cakarnya. Dia juga tak bisa melemparkannya dengan kondisinya saat ini. Sebuah ide tiba-tiba muncul untuk masalah ini, sesuatu yang bisa menghasilkan gravitasi, sesuatu yang bisa mengganggu simetri. Dengan memodifikasi massa saat dalam keadaan Poton terlepas, Wolf terlempar ke bawah dan menghantam bumi. Karena adanya gravitasi, biasanya cahaya tidak memiliki massa. Namun, melalui penggunaan fungsi abadi, Chiron mampu memecah simetri alam semesta dengan memodifikasi cahaya agar memiliki massa. Ini mengacu pada penjelasan awal sebelumnya dalam cerita ini. Penyihir menggunakan sihir melalui pengetahuan dan kebijaksanaan mereka. Secara umum mereka mengikuti aturan yang ditetapkan oleh dunia di sekitar mereka. Tetapi kali ini Chiron menggunakan kebijaksanaan dari kemungkinan lain. Bagaimana bisa cahaya memiliki massa? Ini sebenarnya sulit dijelaskan. Tapi mari kita ikuti saja kata-kata si penulis ini. Intinya si Chiron menggunakan mekanisme atau konsep bahwa benda fisik memiliki massa ini memungkinkannya untuk memasukkan massa tersebut ke dalam cahaya. Akhirnya Wolf tersebut mati akibat terjatuh. Dari sini Chiron akhirnya mengerti dengan apa yang Armin ucapkan waktu itu. Pengetahuan tak bernama tidak lain adalah mekanisme yang bisa memberikan massa terhadap suatu objek. Dengan memahami ini semua, Chiron akan bisa memberikan massa kepada cahaya. Namun Chiron merupakan sebuah fakta bahwa Wolf tidak bekerja sendiri. Mereka bergerak secara kelompok. Semua teman masa kecilnya terpojok di tepian jurang oleh kawanan Wolf. Altor berencana untuk mengalihkan perhatian kawanan serigala itu, sementara yang lain diminta melarikan diri. Tetapi Chiron tiba-tiba datang tepat pada waktunya. Kemudian Chiron berhadapan dengan seluruh gerombolan serigala sendirian. Kali ini dia akan menambahkan massa terhadap Poton. Biasanya mantra ini tidak memiliki dampak terhadap fisik, tetapi dengan massa yang ditanamkan, mirip sebuah laser berbasis kerusakan fisik. Ia dengan mudah menembus Wolf dan membunuh salah satu secara instan. Ini adalah sihir yang ia ciptakan sendiri. Saat gerombolan serigala itu mendekat, dirinya melompat ke udara dengan teleportasi dan mampu melemparkan beberapa tembakan untuk satu pukulan KO pada beberapa target. Sayangnya, sihir baru Chiron ini tentunya membutuhkan kefokusan yang tinggi, sehingga membuatnya dengan cepat kelelahan. Akibatnya,
Saat Siron ingin menggunakannya lagi, kekuatan mantra tersebut menurun dan tidak menimbulkan kerusakan. Menyadari ini, gerombolan serigala tersebut dengan serentak melesat ke arah Siron. Semua temannya memintanya untuk segera berlari, tetapi dirinya masih punya satu metode untuk digunakan, mirip dengan apa yang dia lakukan selama presentasi kelompok penelitian. Itu benar, dia menggunakan fungsi abadi sekali lagi dengan bentuk Defensive Spirit Zone. Hal ini mendorong kekuatan Magic Siron yang memungkinkannya untuk meledakkan The Wolf dengan senapan mesin. Melihat kemampuan Siron yang luar biasa, semua teman masa kecilnya tidak dapat berkata apa-apa. Mengendalikan jumlah energi yang dia pegang, kemudian melepaskan energi dalam satu gerakan sekaligus. Gelombang ledakan cahaya yang disebut Photon Cannon, yang mengingatkan kita pada kapal perang luar angkasa. Siron benar-benar menghancurkan sebagian besar kawanan Wolf. Ini menanamkan rasa takut akan yang ilahi ke dalam monster serigala itu. Mereka berdiri tertegun oleh tampilan kekuatannya. Siron cukup kelelahan pada titik ini, mirip dengan ujian promosi teleportasi dari kelas 7 ke kelas 5. Ekspresi Siron menakutkan. Dia memberitakan Wolf untuk pergi dan jangan pernah kembali. Secara mengejutkan, para serigala itu mengerti ucapan Siron, dan mungkin ini karena kecerdasan bawaan mereka atau naluri dari Siron yang menakutkan. Dengan cepat dan takut mereka mundur menjauhi Siron. Penggunaan sihir laser baru ini akhirnya menumbangkan Siron di pangkuan Altor. Meskipun itu terlalu melelahkan baginya. Malam itu, Siron ditemukan oleh keempat temannya di luar sedang mengamati bintang. Tidak seperti sebelumnya, sekarang Siron akhirnya bisa tidur nyenyak untuk kali ini. Mungkin karena fakta bahwa ia akhirnya mencapai titik pemahaman di tingkat kemahatauan tentang immortal function. Kebijaksanaan yang tidak diketahui dalam dirinya kemungkinan memungkinkan otaknya untuk berhenti bermimpi. Karena mimpi cenderung menjadikan otak kita membahas informasi. Jadi, karena ia telah mencapai apa yang ia cari sebelumnya, maka otaknya akhirnya beristirahat dengan tenang. Teman-teman masa kecilnya yang khawatir tidak meninggalkan sisinya sampai ia terbangun. Saat ini mereka semua bekerja di dapur karena mereka tidak terluka sejak insiden kemarin. Hanya Lumina yang mengalami beberapa luka akibat terjatuh saat diserang oleh Wolf. Esok hari Altor dan orang dewasa akan pergi mengurus sisanya. Karena kulit dan gigi monster tersebut amat bernilai, sang pemimpin teman masa kecil ini akhirnya mau terbuka dan mengakui kecemburuannya pada Siron. Altor bukanlah orang jahat. Ia hanya karakter dengan rasa tidak aman, namun tidak seperti karakter di cerita lain. Ia menghadapi masalahnya terhadap Siron dengan kejujuran. Ia berharap Siron dapat mencapai mimpinya menjadi seorang penyihir hebat. Hal itu kemudian membuat Siron tersenyum bahagia mendengarnya. Ini merupakan pembaruan cerita sebelumnya untuk penyihir tak terbatas, dan season satunya berakhir di chapter ini cuy. Meskipun Mimin rekap lebih pendek, semoga kalian dapat terhibur dan mengerti dengan ulasan yang Mimin bawakan tadi. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, Mimin akan sertakan tautannya di deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di season keduanya ya.